sore semuanya, salam kenal. Sebelumnya coba perkenalan dulu ya. Nama saya Ika, saya di Jojonomics sebagai Sistem Analis Officeless. Nah, sebelum bahas lebih detail lagi tentang apa sih Officeless, ini saya coba untuk membahas tentang Jojo akademiknya dulu ya. Nah, seperti yang tadi disinggung juga sama Mbak Ninda, ini adalah kelas pertama ya, atau episode pertama dari Jojo Academy. Berarti akan ada episode-episode berikutnya yang pasti temanya akan lebih dalam lagi dan lebih detail lagi untuk membahas tentang Officeless gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah join, jangan lupa untuk join lagi di episode berikutnya ya. Oke, berikutnya ini ada beberapa akun Instagram atau sosial media dari Jojonomics. Teman-teman boleh di-follow dulu ya dan di-subscribe karena nanti info untuk next episode akan di-share melalui Instagramnya Jojonomics Pro, Jojonomics Tech, dan juga hasil sharing session kita ke Jojo Academy di setiap episode akan di-upload di akunnya Jojonomics di YouTube. Jadi buat yang ketinggalan atau teman-teman yang ternyata joinnya di tengah itu bisa langsung lihat lagi nih, review lagi, atau misalnya penasaran, masih ketinggalan, sempat ditinggal, bisa lihat reviewnya lagi di akun Jojonomics gitu. Oke, aku next lagi. Nah, di event tim kelas online episode pertama ini ada Divania sebagai speaker, dan ada aku juga, ada Mas Restu timnya, ada Mbak Ninda yang tadi sebagai moderator, dan dibantu beberapa tim lain, ada Winda dan juga Mbak Arisha. Nah, sekarang aku mulai masuk ke pembahasan apa sih Officeless. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya, mungkin join di kelas pertama, episode pertama ini juga karena didasari dengan alasan penasaran, apa sih Officeless tuh, bener gak sih Officeless tuh bisa bikin aplikasi tanpa ngoding, apa sih no code development, pasti banyak banget yang nanya kayak gitu. Sebelum ke penjelasan detail lagi dan prakteknya nanti sama Diva, aku coba sedikit jelasin apa sih sebenarnya Officeless teknologi ini. Secara simpelnya, aku coba ibaratkan ya. Contoh adalah mie instan. Mungkin teman-teman udah nggak aneh sama istilah atau sama mie instan ini, karena ini salah satu makanan favorit dari banyak orang. Kita kalau membuat mie instan tuh gampang banget kan, tinggal masukin minyak ke dalam air yang udah mendidih, terus kemudian masukin bumbunya. Kita nggak perlu lagi nih nakar-nakar harus gimana gram bumbunya ya biar rasanya enak, atau harus kayak gimana ya tambahannya apalagi biar rasanya pas. Jadi begitu juga untuk Officeless. Jadi Officeless itu teknologi baru untuk mempermudah semua orang, benar-benar semua orang, nggak cuman orang yang punya basic IT, nggak cuman orang-orang yang memang sekolahnya itu memang di jalur atau di fokus bidangnya itu bidang IT, tapi benar-benar semua orang. Jadi semua orang bisa bikin solusi bisnis atau solusi dari usahanya sendiri dalam bentuk aplikasi. Mungkin saat ini banyak banget nih orang-orang yang udah pada punya bisnis, cuman belum bisa bikin aplikasinya atau belum ada digitalisasinya. Makanya banyak banget yang nyari vendor IT khususnya untuk minta bantuan untuk dibuatkan. Dan juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang memang di internalnya sendiri itu masih manual gitu. Padahal sebenarnya sekarang itu udah serba digital. Terutama semenjak COVID ya, pasti teman-teman juga ngerasain perubahannya dari sebelum adanya wabah ini dan setelah adanya wabah. Banyak banget hal yang tadinya kita lakukan secara manual, semuanya berubah jadi digital. Begitu juga dengan para pebisnis, terutama UMKM. Pasti juga merasa kesulitan buat bersaing ya di pas wabah COVID ini. Banyak juga yang kena dampaknya. Dan harapannya dengan adanya Officeless ini, semua orang, terutama UMKM dan juga pebisnis pemula, itu nggak perlu lagi pusing mikirin atau nge-spare budgeting untuk adanya vendor yang membuatkan aplikasi untuk support operasionalnya mereka, support bisnisnya mereka. Tapi mereka bisa buat sendiri nih, karena mereka udah tahu mereka mau bikin bisnis yang kayak gimana, goals-nya apa, solusinya apa yang mereka butuhin. Mereka udah tahu. Mereka tinggal ngebangun itu semua di atas Officeless kayak gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, Officeless ini menyediakan dua
dua pilihan untuk no code dan low code. No code ini benar-benar pure tanpa coding. Jadi beberapa fitur memang sudah disediakan oleh Officeless, tapi kan kayak mie instan aja banyak orang yang lebih suka mie instan campur sayur, campur juga mungkin cabai rawit atau mie goreng nyemek. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya improvement dari setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan Officeless. Officeless hanya menyediakan dasarnya jika memang dibutuhkan untuk improvement, penyesuaian sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing, maka itu bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau pebisnisnya. Itu kurang lebihnya ya. Oke, aku lanjut lagi. Baik Kak, sorry. Mungkin di mute dulu yang ini partisipan ya, karena akses admin ya. Boleh minta tolong di mute dulu. Oh, oke. Yang masih nyala. Oke, siap-siap. Aku izin mute ya. Oke, udah. Kalau lanjut lagi, nah, jadi di internal Jojonomics sendiri itu sudah ada lebih dari 30 aplikasi yang dibuat untuk membantu operasional di dalam Jojonomics ya. Ada task management, ada lift management. Jadi memang kami buat juga aplikasi di atas Officeless untuk membantu operasional kami di dalam Jojonomics. Seperti itu. Nah, selain aplikasi internal, ada juga banyak pencet, itu tadi ada 120 lebih aplikasi yang sudah dibangun juga di atas Officeless. Untuk beberapa project ya, bukan cuma di internal Jojonomics aja, tapi juga di beberapa project di luar. Nah, ini adalah icon-iconnya ya. Icon-icon memang menggambarkan beberapa aplikasi yang sudah running di atas Officeless, namun diperuntukkan untuk eksternal atau berupa project ya. Oke, aku coba next. Nah, ini beberapa project yang sudah di-develop by Officeless, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Ada project yang bisa dilihat sendiri oleh teman-teman, ada yang dari Bank Papua, CMS, nama projectnya. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang tim yang membuat project ini atau yang mendevelop project ini di atas Officeless itu hanya dibutuhkan tim sistem analis dan juga bisnis consultant. Jadi nggak ada developer, mau itu dia back and front end yang terlibat dalam pembuatan project-project ini. Nah, dan prosesnya dalam pembuatannya pun sangat cepat. Contoh ada di sini project yang Pertamina Analytic Dashboard. Nah, ini sebenarnya menggunakan low code karena dari tim Pertamina menginginkan adanya dashboard dengan advanced UI, jadi perlu ada tambahan atau yang tadi seperti udah disampaikan di awal ya, perlu ada improvement sesuai dengan kebutuhannya Pertamina. Nah, jadi Pertamina pakai low code namanya. Untuk yang Jardine Lab ini bahkan tim Jardine Lab sendiri yang mendevelop project di atas Officeless karena mereka sudah mengikuti pelatihan bagaimana cara menggunakan Officeless dan mereka juga lebih tahu bisnis proses yang mereka butuhkan. Jadi mereka mendevelop sendiri kebutuhan mereka di atas Officeless. Oke, aku next. Nah, di episode kali ini spesial memang akan lebih fokus membahas tentang Officeless Studio. Jadi Officeless Studio itu ya tempat untuk kita ibaratnya apa ya, dapurnya ya kalau di restoran. Jadi Officeless Studio ini dapurnya, gimana cara kita membuat aplikasi dan di mana menunya, bagaimana caranya itu kita semua buat di Officeless Studio. Jadi kalau di restoran orang mau mesennya lewat chefnya. Nah, chefnya itu orang yang memang mengimplement kebutuhan aplikasi di atas Officeless melalui Officeless Studio. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur yang ada di Officeless Studio. Tapi untuk di episode kali ini, kami hanya akan membahas 3 fitur saja, yaitu Data Manager, Experience Manager, dan juga Visual Programming. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan fitur lainnya, jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya, supaya jadi tahu nih semua fitur yang ada di Officeless Studio. Nah, lanjut ke Jojo Data Manager. Jojo Data Manager itu adalah database-nya Officeless. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah dengar atau pernah tahu, ada namanya database pakai MySQL atau
Microsoft Access. Nah, ini juga sama. Jadi database yang digunakan di atas Officeless, database ini untuk menyimpan data-data transaksi, inputan, update, dan bisa di-delete, dan segala macam berkaitan dengan data, itu disebut data manager kalau di Officeless. Seperti itu. Kalau lanjut lagi, ini ada Jojo Visual Programming. Ini nih yang sebenarnya unik ya. Ini bisa disebut juga yang bikin beda dengan traditional way. Atau misalnya kayak dulu tuh kalau misalnya mau bikin aplikasi tuh harus paham bahasa C misal yang awal banget sebagai basic kita belajar. Nah, di Jojo Visual Programming itu kita menggunakan namanya kode blok. Jadi kita membuat kode di dalam blok yang sebenarnya secara UI itu implementer hanya tinggal memilih saja apa yang ingin dibuat. Tapi output dari kode di blok yang dipilih itu adalah sebuah kode sebenarnya di belakang. Makanya kenapa disebut no code. Jadi memang tidak perlu ada coding di atasnya, tapi memang ada UI yang tinggal dipilih sama implementer. Mungkin nanti lebih detailnya bisa pas Mbak Diva nanti demo bisa disimak bagaimana cara pembuatan visual programming. Oke, aku lanjut lagi. Berikutnya ada Jojo Experience Manager. Nah, Jojo Experience Manager ini adalah tampilan UI. Jadi, kayak misalnya nih teman-teman yang kemarin registrasi memasukkan nama, terus memasukkan email, dan alasan kenapa ingin join ke Jojo Academy episode 1, itu UI yang dibuat di Jojo Experience Manager. Jadi, kita bisa memilih field apa yang akan tampil, terus seperti apa tampilannya, kanan kiri, atau misal labelnya seperti apa, field UI key, dan lain-lain diaturnya di Jojo Experience Manager. Jadi memang ini fungsinya untuk mengatur UI yang akan dilihat langsung oleh user yang menggunakannya nanti. Gitu. Nah, mungkin penjelasan sekilas terkait Officeless udah selesai. Lebih detailnya nanti bisa dilihat bagaimana secara prakteknya ya. Secara prakteknya biasanya langsung bisa lebih dipahami karena langsung ngebayang nih tampilannya kayak gimana, terus caranya kayak gimana. Mungkin bisa lebih cepat mengerti ya gimana cara buat aplikasi atau simple apps di atas Officeless. Oke, mungkin dari aku cukup. Aku kembalikan lagi ke Mbak Ninda. Silakan Mbak Ninda. Thank you Mbak Ika. Oke teman-teman, itu dia tadi pengenalan Officeless dari Mbak Ika Siti Rohani selaku sistem analis Officeless dari Jojonomic. Oke, selanjutnya sesi demo dari Divania Fristiana selaku Quality Assurance Officeless yang akan membahas how to create simple apps di Officeless. Halo Diva. Selamat Halo sore. Mbak Ninda, halo, selamat sore semuanya. Baik, alhamdulillah. Oke, aku jadiin kamu host dulu. Silahkan ya Diva, boleh share screen mungkin atau mau pakai dari Mbak Ika nih? Dari aku aja sih langsung. Boleh. Mungkin Mbak Ika boleh stop share screen dulu ya? Oke. Silahkan. Sebentar ya. Oke, sambil Diva share screen, aku mau ingetin dulu ya teman-teman. Tolong kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai Officeless maupun nanti ketika ada presentasi dari dan demo dari Diva, ada pertanyaan, boleh disampaikan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ institusi teman-teman. Nanti ditulis aja pertanyaannya apa, nanti akan speaker lihat pertanyaannya apa, dan nanti akan dijawab di sesi Q&A setelah demo ini. Nah, ada juga hadiahnya nih teman-teman. 4 pertanyaan terbaik bakal dapat GoPay dari Jojonomic. Jadi, banyak-banyaklah bertanya dan juga nanti disimak aja demo dan juga presentasi dari Mbak Diva. Silakan Mbak Diva, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, makasih Mbak Ninda. Aku langsung mulai aja ya. Jadi berdasarkan tema hari ini kelas online-nya adalah membuat simple atau aplikasi sederhana di atas no-code platform yaitu Officeless. Nah, aku bakal bahas gimana caranya. Oh ya, sebelumnya aku perkenalan dulu. Nama aku Diva, aku Quality Assurance OS di Jojonomic. Ya, sebagai speaker sore ini, kita bakal bikin app sederhana di Officeless di no-code platform. Jadi kita nggak perlu coding lagi ya kalau yang teman-teman tahu. Jadi kita langsung bikin aja aplikasinya. Aplikasi yang bakal aku buat sore ini adalah aplikasi tax management atau kalau bahasa generalnya itu
aplikasi to-do list. Jadi kita bisa bikin pencatatan hal apa yang mau kita lakuin atau pekerjaan apa yang mau kita lakuin nantinya. Nah, nanti di aplikasi task management yang aku bakal buat itu ada fitur timernya, jadi kita bisa ngitung berapa lama kita ngerjain si task ini, terus kita juga bakal ngeintegrasiin ke app eksternal yang aku bakal pakai, yaitu Discord. Nah, sebenarnya di Jojo itu sendiri juga udah menggunakan aplikasi task management, tapi untuk demo sore ini aku bakal bikin versi simpelnya aja, versi cepatnya. Aku bakal coba bikin, aku bakal challenge diri aku sendiri juga untuk sore ini aku bakal bikin dalam waktu kurang dari 1 jam gitu ya. Oke, untuk tadi fiturnya udah aku kasih tahu sebelumnya, ada 3 fitur yang bakal diutamain, board, timer, sama integrate. Oke. Langsung aja kita ke tahapan pembuatan aplikasinya ya. Jadi untuk tahap pertama dalam pembuatan aplikasinya, itu kita perlu menyiapkan namanya desain sistem. Untuk desain sistem itu sendiri, kebetulan untuk demo sore ini udah ada desain sistemnya, jadi aku nggak perlu buat lagi dari awal. Tapi kalau teman-teman memang belum ada desain sistemnya, pastinya perlu membuat desain sistem dulu sebelum membuat aplikasinya lebih dalam lagi, karena supaya benar-benar tertata aplikasi yang mau kita bikin, kayak gitu. Nah, untuk tentang desain sistem nanti mungkin akan dibahas di kelas online selanjutnya, jadi kita skip dulu tentang pembahasan dalam di desain sistemnya, kita bakal pakai yang ada dulu ya. Sini aku bakal buat nantinya di web application-nya app Jojonomic, terus di studio application-nya di studio.jojonomic. Dan juga, oh ya, aplikasi ini nantinya kita bakal bikin di webnya, di studio.jojonomic, tapi nantinya bakal bisa kita langsung akses juga aplikasinya di aplikasi mobile Jojonomic. Nanti aku bakal tunjukin di akhir setelah kita selesai bikin setupan aplikasinya, gitu ya. Pertama-tama, sebelum kita mulai bikin aplikasinya, tadi udah dibahas juga sebelumnya sama Mbak Ika, di mana kita akan fokus ke tiga menu di Officeless gitu ya. Kita bakal fokus di Data Manager, Visual Programming, sama Experience Manager. Nah, pertama kita bakal bikin namanya Data Manager dulu atau database-nya gitu ya. Ini udah ada desain sistemnya, terus aku bakal buka ke studio.jojonomic-nya dulu. Nah, ini udah aku siapin. Jadi di sini di Officeless sendiri yang aku gunain itu ada app.jojonomic.com, itu untuk tampilan antarmukanya nanti. Jadi antarmuka setelah aku bikin setupan atau settingan aplikasinya bakal ada di app.jojonomic ini. Nanti bakal aku tampilin setelah aku selesai setting. Terus untuk settingnya itu sendiri, aku bakal bikin di studio.jojonomic. Pertama, tadi di sini ketika kita buka studio.jojonomic, kita bakal ditampilkan ada sidebar di sebelah kiri sini. Kita bakal bikin dimulai dari si data manager dulu. Di sini ada data manager, experience manager, sama visual programming. Nah, nanti aku bakal jelasin sembari aku praktekin ya. Jadi, pertama kita bikin data manager dulu. Data manager itu apa sih? Jadi data manager itu kalau kita tahu itu untuk menyimpan data pastinya ya. Kalau teman-teman tahu juga kalau di luaran itu biasanya ada database. Database itu misalkan MySQL atau MySQL ya biasa disebutnya, yang gampangnya semacam itu. Tapi di Officeless itu ada namanya data manager sendiri. Jadi semua data yang kita bikin di aplikasi di app.jojonomic atau yang kita tambahin gitu ya, itu bakal kesimpan di data manager. Nah, penggunaannya itu mirip sama database pada umumnya, tapi di sini lebih mudah karena kita nggak perlu mikirin si query-nya itu apa aja yang bakal kita gunain untuk bikin kolomnya, bikin database-nya, atau bikin data-data di dalamnya atau record-nya gitu ya. Nah, aku bakal mulai aja langsung. Jadi kita bakal berdasarkan desain sistem yang tadi udah aku buat. Aku bakal sebelahin gini aja ya. Oke. Pertama, ini aku zoom out dulu. Nggak bisa ya.
Pertama, kita bakal bikin, di sini ada table project, ada 3 ya yang akan kita bikin tabelnya, ada table project, table board, sama table task list. Nah, yang bakal aku bikin dulu itu adalah table project. Jadi nantinya aku jelasin generalnya dulu ya. Jadi di aplikasi yang bakal aku bikin itu kan untuk mencatat berbagai task gitu ya. Jadi di task itu misalkan ada project 1. Nah, nanti di project 1 di dalamnya itu akan ada task A, B, C, D. Kayak gitu. Jadi aku bikin projectnya dulu atau istilahnya yang bakal nampung semuanya dulu. Kayak gitu. Cara bikinnya gimana? Setelah aku buka data manager, aku klik tambah di sini. Terus habis itu aku pilih create new blank. Jadi di sini kan ada 3 pilihan ya. Ada create new blank, execute code, sama import. Nah, bedanya apa? Create new blank aku bakal bikin dari nol semuanya kolomnya. Sedangkan kalau execute code itu aku bikin dari biasanya aku bikin itu dari data manager yang udah ada sebelumnya. Aku copy codingannya, terus habis itu aku pindahin ke sini. Jadi aku nggak perlu bikin dari nol. Tapi untuk saat ini aku bikin dari create new blank dulu. Nah, kita perlu kasih nama database-nya. Ini tadi ada namanya T_project atau table project gitu ya. Kita kasih nama table project. Terus untuk tipenya di Officeless ada 2 tipe. Untuk data manajernya ada transaction sama dataset. Nah, kalau yang defaultnya biasa dipakai untuk aplikasi pada umumnya itu transaction. Tapi kalau misalkan dataset, kalau teman-teman tahu pasti itu berhubungan dengan AI biasanya. Jadi untuk dataset itu aku nggak pakai untuk demo sore ini. Jadi aku pakainya transaction. Terus di sini ada pilihan untuk local storage support atau offline mode gitu. Jadi kalau misalkan kita nyalain, kan tadi aku udah singgung sebelumnya kalau misalkan nanti aplikasinya bakal muncul di mobile app. Nah, di mobile app itu nanti bakal kesimpan di lokal data di HP kita yang login si akun Officeless ini gitu ya. Ini kita nyalain aja, terus kita next. Kita yes. Kita geser dulu supaya kelihatan. Kurang kelihatan deh. Oke. Zoom out deh. Nah, setelah kita berhasil bikin database pertamanya, table pertamanya, itu bakal muncul tab general, column, sama data, dan workflow. Terus karena kita udah bikin nama tabelnya, selanjutnya kita perlu bikin si ketiga kolom ini. Kita bakal pindah ke tab kolom. Nah, ini isinya masih kosong. Terus kolom pertama yang bakal kita bikin biasanya itu kan pasti di setiap table gitu ya bakal ada primary key untuk membedakan atau bikin unik data itu dibandingkan data lainnya gitu ya. Jadi kita bikin pertama adalah si primary key-nya terlebih dahulu. Kalau di table project di sini di desain sistemnya adalah ID_project. Jadi kita tambah dulu di sini kita add namanya ID_project. Tipenya adalah teks. Kenapa aku pilih teks? Di sini sebenarnya ada banyak lagi tipe-tipe lainnya yang bakal digunain, tapi kita pilih sesuai kebutuhan dan keperluannya ya. Di sini aku pakai teks untuk ID karena ID itu kan di sini ada huruf, kombinasi huruf sama angka. Jadi supaya memudahkan jadi pakai teks gitu karena ada kombinasinya. Aku pilih primary key. Terus di sini ada regex sama validation, di mana kalau regex itu akan kita gunain, tapi untuk di ID ini nggak digunain dulu. Ini regex untuk memudahkan kita nanti kalau pencarian di antarmukanya. Jadi datanya itu bakal bisa kita cari di antarmukanya dengan mengetikkan misalkan 3 huruf awal dari data itu. Gitu ya. Nanti bakal aku praktekin pas di antarmukanya aja. Ini kita save. Nah, akan muncul selain si primary key yang udah kita buat, karena ini tadi adalah kolom pertama yang kita buat, si primary key-nya akan muncul kolom lain atau kolom default yang udah di setup dari Officeless itu sendiri. Jadi kita bisa lihat nanti ada created at, created by, updated at, sama updated by, yang dimana jadi kita bisa lihat kapan data itu dibuat, kapan data itu diubah, dan dengan siapa data itu dibuat dan diubah, kayak gitu. Terus kita bakal lanjutin buat kolom lainnya dengan cara yang sama. Di sini kolom kedua project name. Pilih project name. Terus teks tipenya.
Dan yang ini regex-nya dinyalain. Jadi nanti project name-nya bisa kita cari dengan mengetikkan 3 huruf awal di antarmukanya ya. Kita save. Terus kolom yang terakhir itu company project. Kita nyalain juga regex-nya karena di sini regex-nya true. Kita save. Oke, selesai udah bikin tabel pertama kita. Nah, selanjutnya ada tabel lagi, ada table board. Aku langsung aja bikin, caranya sama kayak pas bikin table project ini. Namain table underscore board. Terus di sini nah tipenya transaction, ini offline mode kita nyalain juga, kita next. Oke, lanjut kita langsung aja bikin kolomnya. Tadi yang pertama kita bikin kolom primary key. Kolom primary key itu di sini adalah si ID board. Tipenya adalah text, terus kita nyalain primary key-nya. Setelah itu ada kolom namanya project underscore ID, di mana si kolom project underscore ID ini berelasi sama table underscore project yang sebelumnya udah kita buat. Jadi sebenarnya ketiga tabel ini nantinya akan berelasi dari table project ke table board dan ke table list. Gimana cara relasinya? Itu kita pilih tipenya adalah objek untuk si kolom project underscore ID ya. Pilih objek, jadi nanti dia bakal ngerelasiin antara table project sama table board. Terus di sini regex-nya kita nyalain, kita save. Lanjut kita bikin board title. Terus tipenya adalah text, regex-nya juga kita nyalain. Ini untuk nama board-nya nanti ya. Nanti bakal lebih mudah mungkin ngertinya ketika kita bikin experience manager-nya dan kita implementasiin. Terus habis itu kita bikin kolom si project underscore manager-nya. Nah, project underscore manager ini kolomnya beda dari yang lain, tipenya adalah si person. Jadi nantinya si tipe person ini kita bisa langsung ngambil data berdasarkan akun orang yang udah ada di, atau user yang udah ada di company yang sama di akun ini ya. Ini person tipenya, terus aku nyalain regex-nya, aku save. Terus habis itu ada start date sama end date, ini untuk estimasi kapan kita mengerjakan si project ini gitu ya. Nama start date. Terus ini tipenya adalah timestamp karena nanti dia akan berupa ini, berupa tanggal ya. Terus yang kedua end date untuk date-nya, terus kita jadiin timestamp. Nah, ada 3 kolom terakhir, ini adalah total backlog, in progress, sama done. Ini adalah total status dari task yang sedang kita kerjakan. Kurang lebih kayak gitu. Terus, kita lanjutin. Ada total backlog. Total backlog ini berupa number karena untuk dia bakal menghitung gitu berapa task yang udah kita kerjain statusnya backlog, berapa task yang udah kita kerjain statusnya in progress dan sebagainya. Tadi sampai total in progress, terus kita lanjut ke total done. Number, oke. Nah, udah selesai udah untuk tabel keduanya. Cepat banget kan ya teman-teman. Dan ini kita langsung lanjut ke tabel yang ketiga, ada tabel task list. Jadi ini bakal jadi tabel yang menyimpan task yang bakal kita kerjain atau kita tambahin di aplikasi task management nantinya.
Sama kayak tadi ya, cara buatnya, create new blank, terus kita kasih nama, transaction, dan kita nyalain offline mode-nya. Terus kalau udah, kita lanjutin bikin kolomnya, yang pastinya pertama kita bikin primary key-nya dulu. Terus kita nyalain primary key-nya, si ID tags. Kita lanjutin, bikin yang kedua, ada board ID. Jadi supaya dia berhubungan antara table board sama table tags list, kita bikin satu kolom board ID yang akan berelasi sama si table board. Gitu. Nah, tipenya adalah objek. Ini objek. Terus kita save. Terus ada lagi nih, tags name. Tags name-nya ini bakal nyimpen nama dari tags yang kita tambahkan nantinya. Tags name-nya kita regex true. Terus ada description dari tags-nya. Ini nggak perlu diregex, kita langsung save. Terus ada assignee. Assignee ini siapa yang akan mengerjakan tags itu gitu ya. Jadi kita kasih tipenya adalah person untuk ngambil dari user yang udah ada. Terus kita tambahin start date sama end date-nya untuk estimasi kapan pengerjaan tags ini, gitu ya. Kita langsung cepat aja ya. Ini kurang lebih sama. Terus udah start date sama end date, kita tadi aku udah singgung di awal, kita bakal bikin ada timernya di aplikasinya, jadi nanti kita bisa ngitung berapa lama kita ngerjain task ini gitu. Kita bisa play sama pause sama stop nantinya. Nah, kita di sini kasih nama timer dan tipenya juga timer. Sorry, timestamp. Timer. Kita save. Terus ada color sama status. Ini color nantinya untuk bakal ada tampilan di mana kita bisa nampilin kalender. Jadi di kalender itu nanti eventnya itu bakal ada warnanya. Nanti bakal kita lihat. Ini text. Terus statusnya ada status ini status untuk ininya ya, untuk status tagsnya sedang diproses di mana gitu. Kita kasih tipenya teks. Nanti kita bakal lihat di Experience Manager tipe teks itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, selesai udah, kita bikin 3 table untuk aplikasi yang bakal kita buat sekarang. Nah, sekarang kita bakal lanjut bikin Experience Manager-nya. Ada tahap selanjutnya itu Experience Manager. Kita udah bikin datanya, kita bikin persiapan untuk tampilan UI-nya atau antar mukanya nanti. Nah, di sini juga udah ada desain sistemnya untuk si single experience. Nah, aku bakal jelasin dulu. Di sini bakal ada perbedaan, ada single form dan ada multiple form. Bedanya apa? Bedanya biasanya tuh aku untuk ngebedainnya tuh kalau single itu bakal nampilin detail data dari si multiple formnya. Jadi intinya aku bakal bikin multiple form yang bakal ditampilin sebagai halaman utama di aplikasinya, terus nanti di dalam aplikasinya itu, kalau kita klik salah satu datanya bakal nampilin detailnya. Nah, itu detailnya biasanya diambil dari si single experience manager-nya itu. Nah, untuk tahap pertamanya, experience manager yang mau aku buat itu adalah si single experience manager-nya dulu. Karena ini agak cukup banyak, jadi bakal aku usahain untuk persingkat gimana jelasinnya. Ini ada tiga UI yang bakal kita bikin, atau 3 halaman ya istilahnya. Ini ada UI underscore project, terus ada UI underscore detail board, dan ada UI underscore tags. Oke, nah kita bakal bikin dari yang pertama, UI underscore project. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada single form sama multiple form, kita bikin dari single formnya dulu. Kita add,
Terus kita pilih create new blank, karena execute code sama kayak tadi perlakuannya, kayak di data manager, itu copy dari kode dari experience manager yang udah ada. Kita create new blank. Terus di sini namanya tadi adalah UI_project. Dan diambilnya dari tabel project. Ini aku namain UI project. Kita tambahin keterangan deh, task management. Oke. Kita klik next. Nah, setelah kita selesai bikin namanya, bakal ada tampilan informasi dari si experience manager itu. Nah, informasinya di sini kita perlu ngambil data source-nya atau data sumbernya itu dari mana. Nah, kalau tadi aku udah bikin data manajernya, jadi aku bakal ngambil dari data manager langsung. Kita pilih data manager. Di sini ada dua ya, sebenarnya ada data manager sama external API, tapi aku bakal langsung ambil yang data manager dulu aja. Data manajernya tadi nama tabelnya adalah table_project atau t_project. Aku bakal ketik dan langsung muncul table_project. Terus aku klik update. Nah, kalau udah, setelah bikin informasinya, aku bisa langsung bikin ini tampilan tabel view-nya atau tampilan ketika dibuka aplikasinya bakal nunjukin tabel datanya gitu ya, list datanya. Aku setup dulu tabel view-nya. Ini ada view. Terus kita namain judulnya adalah list project karena ini adalah data project-nya. Nah, di sini kita bisa langsung kasih kolom apa aja sih yang bakal ditampilin di si halaman project ini. Karena tadi ada 3 kolom yang udah kita bikin di data manager, aku bakal bikin sekalian langsung 3 kolom yang akan ditampilin. Pertama ada kolom ID. Geser dulu. Ada kolom ID, terus ini tipenya text. Variabelnya adalah variabel yang udah kita bikin di data manager atau di database. Jadi kita bisa langsung pilih kolom yang tadi udah kita bikin di database-nya sesuai sama kolom yang mau kita tampilin gitu ya. Jadi karena ini ID project, aku ambil variabelnya ID project. Terus ada kolom lain yaitu project name. Tipenya juga text. Terus ini juga variabelnya adalah si project name. Terus bakal aku lanjutin bikin company project kolomnya. Ini text. Terus ini company project variabelnya. Oke. Terus setelah kita selesai pilih kolom apa aja yang mau ditampilin di tabel, kita harus ngasih ini sorting. Sorting itu untuk mengurutkan datanya itu ditampilkan berdasarkan apa. Kalau di sini biasanya aku created at berdasarkan kapan dibuatnya dan itu order by-nya itu adalah descending. Jadi yang bakal tampil itu adalah data yang paling atas itu adalah data yang baru dibuat, yang terbaru. Nah, makin ke bawah itu adalah data yang terlama gitu ya. Terus ini ada fitur lainnya sebenarnya, tapi untuk demo kali ini belum dibutuhin, jadi aku skip dulu dan aku langsung klik update aja untuk menyimpan yang tadi aku udah setting. Gitu. Terus aku bakal lanjut bikin ini ada create view. Create view itu adalah form, ini create view. Nantinya akan jadi form yang akan ditampilkan di antarmuka untuk kita menambahkan data. Gitu. Jadi kita bisa nambahin data dari data manager tadi langsung, atau kalau mau lebih enak ngeliatnya gitu ya, kita bisa langsung nambahin di formnya aja nanti kayak gini. Ya aku langsung bikin, ini tadi tipenya, ini kita namain dulu ya, create project. Create project, terus field-nya atau barisnya yang mau diisi nanti ada perlu project name sama company project. Ini aku tambah field-nya. Yang pertama itu project name, tipenya text, terus key-nya itu adalah untuk ini ya, kayak semacam menyimpan variabel yang ditampungi gitu. Kita kasih project_name. Terus ini kita lihat lagi ketentuannya, ternyata mandatory-nya true. Nah, jadi di sini ada 3 lock button gitu, ada disable, mandatory, sama hidden. Ini fungsinya disable itu jadi ketika tampil di aplikasinya,
si baris ini nggak bisa kita isi. Jadi kayak udah ada gitu ya biasanya. Jadi kita nggak bisa edit atau bisa tambahin isi gitu, nggak bisa. Terus kalau mandatory itu untuk wajib diisi gitu. Kalau teman-teman biasanya ngeliat tuh kalau misalkan di form kita nggak isi itu nggak bakal bisa di next kayak gitu ya. Nah itu mandatory. Terus kalau hidden itu dia sebenarnya ada di form tapi kita nggak bisa ngeliat gitu. Jadi dia tersembunyi. Biasanya itu untuk nyimpen yang misalkan nggak diperluin ditampilin aja gitu. Nah karena ini mandatory-nya true di desain sistemnya, jadi kita nyalain. Terus kita kasih namanya adalah tadi project name, atau ini nama ini itu ya, label. Jadi misalkan nanti formnya tampil, nanti bakal muncul ini adalah baris project name, kayak gitu. Terus ini ada grid-nya itu adalah ukuran di formnya. Baris ini ukurannya berapa sih gitu. Nah, ini di sini 12 aku kasih maksimalnya. Terus ini parse-nya, variabel yang akan dikasih gitu ya, yang akan menyimpan data yang dimasukkan, itu adalah si project name. Jadi nantinya ketika kita ngisi di formnya, project name ini akan kesimpan di data manajernya yang udah kita buat ke variabel project name. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita add, dan kita langsung tambahin field selanjutnya, yaitu company project. Caranya sama. Kita tambahin company project. Terus mandatory-nya true, terus kita namain juga labelnya company project biar kelihatan nanti kalau ini untuk ngisi company project. Terus kita add. Ya, terus kita update. Kayak gitu. Terus habis itu ada satu lagi terakhir untuk view-nya di UI project ini adalah detail view. Jadi nanti ketika kita udah bikin datanya, terus di tabel view-nya udah tampil, ketika kita klik salah satu datanya, maka akan tampil muncul si detail dari datanya itu. Kita setup di sini detail view-nya. Kita tulis judulnya adalah detail tags. Terus kita tambah field-nya, ini kurang lebih sama kayak create view tadi. Isinya ada ID. ID-nya di sini disable-nya true, jadi nanti ID-nya nggak bisa diubah-ubah karena dia unik. Terus ini labelnya adalah ID. Terus grid-nya 12. Dan variabelnya itu dikasih ke ID project. Kita add, terus kita lanjutin ke field selanjutnya. Project underscore name, ini mandatory-nya true, kita nyalain. Terus ini kita kasih labelnya project name 12. Terus ini juga project name. Udah, terus kita lanjutin di field terakhir. Project. Mandatory-nya kita set true. Ini company project 12, dan ini variabelnya akan disimpan ke variabel company project. Udah, terus kita update. Oke. Ini kita sebenarnya udah selesai nih, bikin satu halaman aplikasi. Ini sebenarnya udah bisa ditampilin, tapi aku bakal lanjut dulu ke UI yang selanjutnya. Nanti kita bakal tampilinnya sekalian aja ya di akhir. Kita back. Nah, ini ada single experience manager lagi yang harus aku buat. Ini adalah detail underscore board. Jadi detail board ini nantinya bakal diintegrasiin ke multiple form atau multiple experience manager. Jadi nanti di multiple experience manager yang akan kita tampilin itu bakal ketika diklik bakal nampilin si detail board ini kayak gitu. Nanti bakal lebih mudah kalau kita ngeliatnya di pas udah jadinya kali ya. Aku langsung aja lanjutin. Jadi di sini untuk si experience manager detail board ini bakal tampilnya bakal kita setupnya itu hanya bagian detail view-nya aja. Kalau tadi kan kita setupnya itu dari table view sampai create-nya gitu ya. Namanya detail board, terus aku kasih keterangan ini adalah task management. Oke. Terus habis itu aku bakal set data manager, source-nya, sumbernya dari data manager yang udah aku buat.
tadi itu adalah tabelnya adalah table board. Kita cari table board. Terus aku update. Oke, udah. Terus aku langsung ke detail view. Tadi kita table view, create view kita isi. Sekarang kita langsung isi detail view-nya aja untuk yang UI ini. Ini pertama ada title-nya, kita kasih keterangan detail board gitu ya. Terus habis itu kita tambahin field-nya. Ini ada banyak field-nya. Di sini pertama pastinya ada si primary key-nya, ada ID board-nya. Terus habis itu aku kasih di sini ID juga namanya nih di field name. Terus disable-nya true, grid-nya 12 dan parse to-nya ke ID board. Aku add. Terus habis itu habis ID tadi ada board title, tipenya text. Board title mandatory disable-nya true. Grid-nya 12, terus ininya parse variabelnya ke grid-nya adalah 4. Jadi dia ukurannya lebih kecil dari yang lainnya. Terus parse-nya board title. Kita add, terus kita lanjutin ke project underscore ID. Ini tipenya adalah relation record. Oh ya, sebelumnya di Experience Manager ini tipenya juga ada banyak, sama kayak di Data Manager, tapi lebih banyak di Experience Manager. Jadi ini karena untuk tipe untuk menampilkan si barisnya di aplikasinya nanti, jadi tipenya itu banyak yang beda-beda. Ada text, ada number, date, time, single selection, dan sebagainya. Jadi ini ketika kita pilih pun tampilannya bakal beda-beda kalau kita bedain tipenya gitu ya. Nah, untuk yang kebutuhan kali ini, demo kali ini, itu kita hanya pakai beberapa aja. Nah, karena ini beda tipenya relation record, jadi kita pakai tipe relation record itu kenapa? Karena kita mau mengambil dari data yang udah ada atau yang terrelasikan dari database ini ke ke tabel ini dari tabel lain gitu ya. Karena ini relation record-nya adalah project underscore ID dan ini adalah form UI untuk board, jadi kita perlu relasiin si board ini ke project kayak gitu kurang lebih ya. Kita kasih namanya project ID-nya. Terus mandatory-nya true. Ini ID project. Terus habis itu kita kasih grid-nya 8. Terus ini project underscore ID variabelnya. Nah, untuk ngerelasiin ke tabel si project, ini kita isi source data manager-nya adalah si tabel project itu. Oke, ini nggak perlu kita isi dulu, kita skip. Terus sortingnya ID project itu bakal ditampilkan berdasarkan urutannya apa. Ini kita bakal berdasarkan created at aja. Jadi sama kayak tadi, bakal ditampilin data teratasnya adalah data yang terbaru. Nah, satu lagi di relation record kita perlu isi ada configuration. Di sini kita perlu kasih nilai apa sih yang bakal disimpan dan nilai apa yang bakal ditampilkan gitu ya. Di sini yang bakal disimpan atau set value selected adalah si ID project-nya. Terus untuk data yang ditampilin itu apa untuk mempermudah, kalau ID kan kita nggak gitu hafal ya. Jadi yang mudah dihafal ya project name-nya. Jadi kita kasih data yang ditampilin adalah si project name-nya. Terus auto show-nya kita nyalain, jadi pas kita klik dari situ bakal langsung muncul data-data yang udah pernah kita buat. Terus kita add. Nah, lanjutin bikin field selanjutnya itu ada project manager. Nah, si project manager ini tadi kalau di data manager kita bikinnya berupa tipenya person, karena orang gitu ya, user yang udah ada gitu datanya. Jadi kita bisa langsung aja pakai tipenya di experience manager-nya adalah user single selection. Terus kita kasih key-nya adalah project manager. Namanya adalah project manager. Dan terus grid 12 dan parse to-nya ke project manager.
Project Manager. Lanjut, kita bikin yang tipenya date. Ini adalah untuk estimasi. Ini tipenya date. Terus ini punya start date untuk estimasi kapan sih kita ngerjainnya dan selesainya kapan. Gitu. Mandatorinya true. Kita kasih start date. Date-nya 12. Oh, sorry, 6 aja ya date-nya ya. Karena ini date kan pendek gitu ya. Start date, variabelnya. Terus kita klik add. Terus satu lagi kita bikin untuk end date-nya. Mandatorinya true. End date. Terus grid-nya 6 supaya dia sejajar. Ini adalah end date variabelnya. Terus kalau udah kita bikin number nih, yang total backlog, total in progress, sama total done. Langsung aja ya, supaya cepat. Bikin mandatory-nya true, total backlog. Oh, sorry, ini nggak usah kita mandatory true, kita disable aja. Aku bikin 4. Terus ini total backlog. Terus ini total progress. Disable. Jadi nggak bisa diubah. Progress. Tadi 4. Terus ini in progress. Terus total dan sorry, disable-nya ya. Total dan udah. Nah, selesai, udah kita bikin tampilan detail untuk si board-nya. Kita save dulu, klik update, terus kita lanjut ke single UI yang selanjutnya, atau yang terakhir sih kalau di single UI yang ini. Terus kita back dulu. Selanjutnya kita bakal bikin si UI tags-nya. Kita bikin tambah baru kayak tadi, terus create new blank. Kita kasih nama UI tags. Ini adalah keterangannya tags management. Kita klik next. Nah, untuk UI tags di sini kita perlu bikin sama kayak project tadi, ada table view, create view, sama detail view. Dan satu lagi ada calendar view. Nanti bakal aku jelasin. Ini ada banyak nih. Kita ngambil data manager dari table tags list. Ini tags masih. Oke. Terus aku lanjutin langsung bikin table view-nya untuk tampilan tags-nya. Kita kasih nama yang gampang, list tags. Terus kolomnya di sini ada banyak. Aku bakal dari kolom ID-nya dulu. ID, terus tags, ini ID tags-nya. Terus habis itu tags name. Nama tags-nya apa? Kita kasih tags, ini tags name. Variabelnya, terus ini sign. Ini teks juga, walaupun dia person sebenarnya, tapi untuk di tabel view kita nampilinnya semuanya biasanya rata-rata berupa teks, kecuali kayak date atau apa yang beda gitu ya. Start date ini juga sebenarnya ini harusnya date ya. Aku langsung benerin aja, jadi ini aku ganti jadi date, terus tadi variabelnya start date, terus end date juga sama. Dan satu lagi ada, ada dua, ada timer sama status. Timer itu tadi yang untuk kita start play sama pause untuk ngitung waktu kita. Ini time atau teks ya, teks dulu deh coba ya. Variabelnya ke timer. Terus statusnya apa tadi? Ini teks. Status. Oke. Terus sortingnya tadi kita bakal nampilin berdasarkan data terakhir yang dibuat. Kita update sekarang. Oke. Udah kita update, kita sudah selesai bikin tabel view-nya, kita bikin create view-nya sekarang. Create tags. Jadi kita bakal bikin form untuk
ketika kita bikin mau menambahkan data untuk text-nya gitu ya. Ini pertama ada field relation record. Relation record ini berarti dia ngambil dari table board karena ini field key-nya board title, terus ini relation-nya source-nya adalah si table board. Jadi kita bisa ngambil dari board yang udah kita ambil, udah kita buat gitu ya. Ini board title. Terus ini mandatory-nya nggak dinyalain, ya udah kita langsung skip. Name-nya tadi adalah si board title ya. Oh, board. Oh, di hidden, sorry. Di hidden. Di hidden-nya kita nyalain, ini board. Terus grid-nya kita nggak usah set, nggak apa-apa sih, karena ini di hide. Ini kita kasih ke board ID deh. Karena di sini board title nggak ada. Jadi kita kasih ke board ID aja, ini ke table board. Terus sortingnya tadi kita berdasarkan created at dan descending ya. Dan value yang dipilih atau nilai yang disimpan ke database-nya itu nanti si ID board-nya, sedangkan data yang bakal ditampilin adalah si board title-nya. Kita auto show-nya nyalain, supaya bisa langsung muncul data-datanya, terus kita langsung lanjut bikin field selanjutnya. Ada task name, description, assignment. Oke. Aku percepat. Supaya langsung bisa kita lihat gitu ya nanti hasilnya. Ini si mandatory, task name-nya harus diisi berarti ini task name. Grid-nya kita kasih 12. Terus ini variabelnya disimpan sama task name. Kita lanjutin description. Nggak usah di mandatory, ini optional, bisa diisi atau enggak. Deskripsi dari task-nya 12. Terus ini description. Variabelnya kita add. Terus habis itu assign atau task-nya ke siapa sih mau dikasihnya gitu ya. Nah ini karena berupa orang gitu ya, atau maksudnya data-data orang gitu, kita mau ambil dari user. Jadi kita kasih tipenya user single selection. Ini assign nih. Terus ini mandatory-nya dinyalain. Kita kasih assign ini, nama labelnya ukurannya 12, terus variabel yang nyimpannya juga assign. Kita add, terus ada start date sama end date lagi, ini untuk estimasi kapan sih kita selesai dan mulai mengerjakan task-nya. Ini kita kasih date time, tipenya start date, mandatory-nya true. Kita kasih start date. Ini kita kasih 6 aja. Terus variabelnya adalah start date. Terus date time lagi. Untuk end date-nya. Mandatory-nya true. And terus ukurannya adalah 6. Jadi supaya dia start date sama end date sebelahan. Terus habis itu kita lanjutin tambahin color sama status. Color ini nantinya bakal kita gunain untuk yang event. Event di calendar view-nya kita nanti. Bakal aku kasih tahu pas udah selesai ya. Color, mandatory, color. Terus ukurannya kita kasih 12. Terus variabelnya yang nyimpan adalah color. Satu lagi ada tag. Ini adalah single tag selection. Jadi teks itu nanti bakal berupa kayak apa ya, kayak blok gitu. Ada warnanya. Kita bisa pilih statusnya apa aja dari tag ini gitu. Status, terus mandatory-nya tuh ini adalah status. Grid-nya kasih 12, terus kita assign ke variabel status. Statusnya tadi ada backlog. Terus ada, kita bisa tambahin lagi statusnya apa aja, pilihannya ada backlog, ada in progress, dan ada tadi, satu lagi apa ya, tadi aku lupa. Kita lihat lagi ke samping. Di atas. Oh, satunya done. Backlog, progress, sama done. Lagi done. Nah, ini kita bisa kasih warna background-nya dari si tag itu, warnanya apa atau font color-nya apa. Ini aku bakal kasih random aja ya. Backlog itu aku kasih abu-abu, terus font-nya warnanya putih.
Terus in progress, karena lagi dikerjain, aku kasih warna hijau. Fontnya nggak apa-apa, hitam aja. Terus dan aku kasih warna hijau atau kuning ya. Biru deh. Kasih warna biru. Terus fontnya aku ganti jadi putih. Terus aku simpan, terus aku update lagi karena kita udah selesai bikin form untuk create tax-nya. Udah selesai untuk bikin form nambahin datanya. Kita terakhir di, belum terakhir ternyata. Ini ada detail view dan calendar view. Detail view ini kurang lebih sama ya bikinnya kayak si create view. Jadi kita langsung ikutin aja. Ikutin detail tax. ID, key-nya, terus ini disable supaya nggak bisa diubah. Ini ID, grid-nya kasih 12, terus ini untuk ID, tax. Add, terus habis itu ID tax, habis itu board title, text juga, tipenya relation record. Relation record, board title, terus kita disable juga. Nama labelnya adalah board, terus dikasih ke board title. Ini grid-nya 6. 12 juga deh, aku kasih board title, itu kita kasih ke board ID aja. Jadi ini ke table board relasinya. Terus sortingnya kita kasih urutannya berdasarkan created at dan descending. Value selected-nya sama tadi ID board, terus yang ditampilin adalah board title. Terus kita add. Terus kita lanjutin langsung bikin field tax name. Tax name tipenya adalah text. Terus mandatorinya true, wajib diisi berarti ya. Tax name. Terus 12. Terus variabelnya adalah tax name. Oke. Terus selanjutnya ada si description. Nggak usah mandatory, ini optional, description. 12, description. Terus assignee. Assignee-nya mandatorinya true. Oke. Terus estimate date-nya. Date. Mandatory. 6, grid-nya start date. Kita add, terus end date-nya juga. Mandatory. 6. Terus color. Kita mandatory juga. Wajib diisi color-nya. Grid-nya kasih 12, terus variabelnya color. Satu lagi adalah tag. Statusnya ya. Mandatorinya itu. Terus grid-nya kita kasih 12. Status. Oke, tadi statusnya ada develop. Terus in progress. Sama satu lagi adalah done tadi ya. Aku kasih background warnanya lagi, ini beda juga nggak apa-apa. Aku kasih beda, sama aja deh, abu-abu gitu ya tadi. Terus warna fontnya adalah putih. Terus tadi in progress hijau. Hijau, terus di done tadi warnanya biru. Terus fontnya putih kalau nggak salah. Udah, terus aku add, terus ini kita udah selesai bikin detail view-nya, jadi kita klik update. Oke, ada satu view lagi yang perlu kita isi ternyata di UI Tax ini adalah calendar view. Jadi nantinya
si UI ini bakal nampilin berbentuk kalender gitu. Jadi kalau kita biasa lihat tuh di Google Calendar kayak gitu kurang lebih. Jadi kita bisa ngelihat task apa aja dikerjain di hari apa aja, kurang lebih kayak gitu. Kalender task. Ini kita set berdasarkan ada title, date, time, sama description dan color-nya. Tadi title-nya itu task name, terus description, color. Ini kita sesuaiin aja start date time and date time. Oke. Udah, terus kita langsung update. Oke. Udah selesai bikin single UI-nya atau single experience manager-nya. Terus selanjutnya ini single experience-nya udah semua. Ada 3 tadi. Terakhir ada multiple experience manager. Ini cuma ada 1 nih. Kita harusnya lebih cepat bikinnya. UI task-nya ini tapi tipenya multiple. Kurang lebih sebenarnya bikinnya sama, bedanya hanya nanti mungkin di bagian detail view-nya aja, sama nanti ada 1 tambahan namanya tab. Ini kita bikinnya kurang lebih sama. Kita create new blank. Namanya kita kasih UI task management. Oke. Terus kita klik next. Nah, kita bisa lihat tampilannya kurang lebih sama kan kayak yang single. Tapi di sini adalah multiple. Bedanya tadi kalau kita kalau teman-teman ingat tadi lihat ini ada tab tambahan 1 di bawahnya. Itu yang ngebedain si single sama multiple. Nah, ini kita ambil dari data manajernya adalah si data manager board. Table board. Update. Terus habis itu table view-nya kita set. Sama kayak tadi yang di single. Ini kita kasih list board. Terus ini kolomnya langsung aja ID, text, ID board. Ini agak kurang kelihatan, aku tuh kecilan lagi. Terus ini board title. Board title text juga, kasih ke board title. Terus project ID. Text juga ke project ID. Terus habis itu start date. Start date itu date, jadi kita kasih date ya tipenya. Start date. Terus end date. End date ini. Terus total backlog-nya ya, total backlog. Text. Total backlog. Terus total in progress sama total done. In progress. Mana ini? Total in progress sama total done. Mana ya total done? Oke, udah. Terus sortnya. Sortnya berdasarkan created at terus descending. Oke, terus kita lanjut bikin create view-nya untuk nambahin board-nya. Create view-nya di sini create board, create task, sorry. Terus di sini text, board title, terus set mandatory itu kasih board title, terus grid-nya 12, field name-nya board ya tadi, parse-nya ke board title. Oke. Lanjut relation record, project name, mandatory true, oh sorry, ini task name namanya. Task name 12. Ini di setnya ke project ID.
ini ke table project relation department. Okay. Terus ini created at descending. Yang diselect adalah ID project-nya dan yang ditampilkan adalah si project name-nya. Nyalain auto show-nya. Terus habis itu project manager sama start date and date. Single selection karena mau ambil data orang. Manager, key-nya mandatory project manager. Terus grade-nya 12. Ini project manager. Untuk date-nya kita kasih date biasa. Tipenya start date mandatory full. Grade-nya 6, start date, sama end date-nya. Juga. Oke, udah selesai buat create-nya, kita save. Terus terakhir kita set tab-nya. Di sini ada 3 tab, ada tab 1, tab 2, tab 3. Tab pertama ini kita kasih title-nya general. Sini, tab ini kita ambil dari si single experience manager yang udah kita buat sebelumnya. Kita kasih title general, terus habis itu experience manager-nya tadi namanya adalah detail board. Terus ini tabel view. Oh sorry, ini adalah detail view karena detailnya doang tadi yang kita setup. Ini juga detail view, terus filternya. Filter kolomnya berdasarkan ID board dan variabel yang nyimpennya adalah board ID. ID board juga sorry, ternyata. Terus udah kita update, terus kita lanjut bikin tab kedua. Tab kedua tadi adalah detail task. Komponennya single experience, detail task namanya. Experience manager tadi namanya task. Tadi task management UI task ini. Terus yang ditampilkan adalah tabelnya. Ini filter kolomnya adalah board ID. Sorry, salah, board ID, terus variabelnya ID board. Kita update, terus tab yang terakhir. Tab yang terakhir adalah kalender task-nya. Ini tadi dari UI task. Terus yang ditampilkan adalah kalendernya. Tadi board ID, terus ID board. Udah selesai. Kita udah bikin multiple experience manager-nya. Terus sekarang kita bakal untuk melihat ini hasilnya gimana, kita bakal setting di application. Di application, sini udah banyak aplikasi yang udah ada, tapi kita coba buat baru aja ya. Dari create application-nya, terus native, aku klik next, bank application, terus nama aplikasinya adalah tax management. Diva, ya aku tambahin. Terus ini untuk fotonya aku ambil dari picture tax. Terus habis itu description-nya testing gitu aja ya. Grupnya kita ini offline mode nyalain aja, terus grupnya kita diemin aja. Kita next.
Yes. Nah, supaya kelihatan kita geser dulu aja. Gimana nih caranya? Bentar. Gimana cara geser ini? Oke. Nah, udah. Tapi nggak bisa buka tab 1 ini tadi. Share screen aja. Desktop. Udah, Mas. Oke. Nah, udah. Terus habis itu ini setup page-nya. Pertama kita set home aja ya. Home, terus save. Ya, coba kita finish dulu. Terus kita cari tadi task management. Udah, ini tadi home. Home-nya kita isi HTML aja. Jadi kita bakal nampilin tulisan aja. Tulisan home gitu ya. Welcome gitu. Welcome. Kita kasih ini di tengah. Terus heading satu biar gede tulisannya. Udah. Terus habis itu kita bikin halaman lainnya. Halaman pertama itu adalah project. Kita ikonnya ini, gambar ikonnya kita pakai yang ada aja. Kita pakai apa ya? Project saja deh biar sama. Ini visible add menu biar langsung ditampilin di ininya ya, di halaman aplikasinya. Ini kita kasih namanya apa ya? Project. Kita save. Terus kita setting komponennya yang bakal ditampilin adalah single experience manager project yang udah kita buat tadi. Project. Terus single experience manager adalah project. Project. Terus yang ditampilin tabel view-nya. Terus kita save. Terus task management lagi, kita balik. Kita tambahin satu lagi. Kita tambahin tag. Ini visible add menu. Tagnya kita ini adalah UI. Ini board aja namanya. Kita save. Terus habis itu kita set dalamnya. Tadi multiple experience manager ya. Jadi beda. Ini kita kasih nama sama board. Terus ininya adalah tadi task. Kita set table view, kita save. Aku ganti dulu share screen-nya jadi desktop ya. Sorry. Ganti aja deh. Terus aku buka di app.Jojonomic, aku refresh dulu. Terus kita buka aplikasinya. Tadi nama aplikasinya adalah Task Management. Nah, kita langsung dikasih tampilan home-nya yang tadi udah kita buat. Terus tadi project, kita bikin UI project-nya. Ini udah ada tabel view-nya, tapi belum ada datanya karena kita belum tambahin. Terus satu lagi adalah si board-nya. Nah, si project-nya kalau kita tambahin misalkan gini. Project pertama. Ini project-nya adalah misalkan Jojonomic. Kita submit. Hasil. Terus kalau kita klik, ini adalah si detail view yang udah kita set juga, ada ID-nya langsung otomatis. Terus ini project name-nya dan Jojonomic-nya ini bisa kita update, bisa delete. Tapi kita langsung lanjut ke board satunya lagi. Ini board-nya, tabel view-nya yang tadi kita set juga. Terus kalau kita tambah, ini adalah form yang tadi kita set juga. Board-nya ini kita bisa kasih nama ini board pertama gitu ya.
task name-nya adalah project pertama, terus project manajernya kita kasih misalkan judul production. Start date-nya adalah misalkan tanggal 14 Februari sampai tanggal 18 estimasinya. Submit. Nah, terus kalau kita klik, karena ini multiple, tadi kita ada buat tab-nya. Jadi kita bisa, ini setup detail view-nya. Oh ya, sorry, satu ketinggalan. Ini setup detail view-nya. Tadi di sini, di Experience Manager, di multiple, kita belum ngeset detail view-nya. Tadi kita baru ngeset tab-nya doang. Detail view-nya kalau di multiple, kita nggak perlu buat satu-satu. Ini kita kasih aja ID board sama board title. Kita save. Kita buka lagi. Nah, kalau kita klik, nah udah bisa kan? Jadi tampil tab-tab yang tadi kita udah bikin. Ada tab general, detail task, sama calendar task. Ini general adalah detail dari board yang tadi kita buat di depan. Tuh, sama kan datanya. Terus habis itu kalau kita klik detail task, bakal muncul ini masih kosong tabel view-nya karena kita belum nambahin task apa-apa. Jadi di board ini seharusnya ada task lagi, misalkan task ABCD gitu ya. Kita coba sambil tambahin. Task-nya misalkan ini adalah task pertama. Terus deskripsinya ini task pertama. Assign-nya kita kasih ke Jojo PA misalkan. Terus start date-nya misalkan hari ini jam 17.00 sampai hari ini tapi jam 6 sore misalkan. Terus color-nya ini kita pilih yang ada, kita pilih warna pink. Statusnya kita pilih tadi ada, ini yang tag tadi, ini bakal jadinya kayak gini. Tag tadi kan kita kasih warna nih. Terus ini bakal jadinya kayak gini, backlog, in progress, sama done. Aku pilih backlog, terus aku submit. Nah, itu sukses. Terus muncul deh di sini di tabelnya ada timernya. Timernya ini bisa kita start. Nah, jadi kita bisa ngitung berapa lama sih kita ngerjain task ini kayak gitu. Terus bisa kita pause. Terus kalau kita klik detailnya lagi, kita bisa ngelihat ada lagi yang tadi kita bisa ubah. Misalkan ini statusnya jadi in progress, kita update. Kayak gitu. Terus satu tab lagi adalah si calendar task. Nah, calendar task ini adalah calendar view yang udah kita set juga. Jadi ini kayak Google Calendar kurang lebih. Ini kalau kita klik seharusnya nampilin. Nah, ini nampilin detail task-nya yang tadi udah kita buat. Karena tadi kita setnya adalah tanggal 22, jam 5, dan terakhir jam 6. Jadi munculnya di tanggal 22. Ini kita bisa lihat sampai week-nya. Kalau per mingguannya kayak gini, tapi karena datanya baru satu, jadi munculnya cuma satu. Terus di day juga sama. Kurang lebih kayak gitu. Terus ada satu lagi yang kurang sebenarnya. Jadi ada si visual programming. Kan tadi kita udah selesai nih bikin aplikasinya nih sebenarnya, tapi aku pengen ngeintegrasiin dia ke Discord. Jadi dia bakal muncul di Discord aku gitu, misalkan taksnya yang aku udah buat kayak gitu. Nah, untuk ngeset visual programmingnya itu sedikit sih, nggak susah. Aku bakal coba langsung di studio tadi ya. Di studio visual programming, dan visual programming ini juga udah ada desain sistemnya tadi aku udah bikin. Di sini visual programming send notif to Discord. Oke. Nah, di sini udah banyak sudah ada visual programming. Tadi sebelumnya juga Mbak Ika udah jelasin ya tentang basicnya visual programming itu apa sih. Nah, visual programming ini kan yang ngebedain dia sama yang lainnya gitu ya. Terus kita langsung tambah aja visual programmingnya. Namanya send notif Discord. Objeknya data manager. Data manajernya adalah si task list. Task list. Terus habis itu eventnya adalah tadi record creator. Dan next. Oke. Ini aku langsung cepet aja ya. Langsung untuk yang penting nanti bisa nampilin gitu ya. Discord-nya.
ini tadi variabelnya adalah data. Terus habis itu block action, data manager, board, ini adalah find record. Terus ini nama kontainernya, find board. Ini ke ID board is data.board_id. Terus habis itu ada block action lagi. Data manager. Data managernya adalah tax juga. Terus ini update record. Tax, terus habis itu ID tax is terus block action lagi, ini udah ya. Oh, disebut statusnya status update. Terus habis itu blok JavaScript. Ini scriptnya udah ada, aku copy langsung aja. Terus ini containernya definition, update, terus block action. Terakhir adalah call webhook. Terus aku copy headernya, content type, payloadnya udah ada. Terus ini kontainernya adalah is update. Oke, udah selesai. Udah selesai visual programmingnya. Terus kita jangan lupa aktifin dulu. Ini aku geser lagi. Aku apply. Udah selesai. Terus kita coba tambah board lagi. Terus aku tambah di dalam tax langsung aja ya. Sorry. User. Aku tambah langsung aja deh. Ininya Jojo PE. Jamnya sekarang, terus satu lagi jam 6 aja biar cepat. Terus kita kasih warna yang beda deh. Statusnya backlog. Aku submit. Nah, masukkan di tax management. Kalau teman-teman Jojonomic ada tax manajemennya di Discord, itu yang baru aku bikin tadi. Nih, kalau di show desktop aja biar kelihatan notifikasinya. Ini, nah, ini dia tadinya aku bikin tax has been created. Itu dia. Jadi dia langsung connect tadi ketika aku bikin di sini. Coba aku bikin lagi ya, satu lagi. Satu lagi, JPE, start date-nya sekarang, terus jam 6.36, kita kasih warna hijau, statusnya backlog lagi deh. Terus submit. Nah, langsung muncul kan, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu nih, untuk aplikasi yang udah kita buat tadi di Studio.Jojonomic. Terus kan tadi aku bilang aku pengen kasih lihat mobilenya juga. Jadi apa yang udah kita buat tadi di sini di Studio.Jojonomic itu bakal ada di mobilenya juga. Nah, aku udah siapin nih tadi di mobilenya. Tunggu sebentar ya. Ini mobilenya. Terus tadi aplikasinya adalah,
refresh dulu karena baru tadi aplikasinya. Aplikasinya adalah si Task Management. Langsung ada kan? Terus, nah dia synchronizing karena tadi kita offline mode-nya dinyalain. Terus habis itu kita ke project. Nah, langsung tampilkan data yang udah kita bikin, terus kita coba tambah di sini deh, di mobile. Ini project dari mobile, gitu ya. Terus ini testing. Kita submit. Oke. Oh ya, sambil aku kasih Discord-nya juga deh. Tadi kan ada notifnya. Terus ini udah, ini detailnya tuh sama kayak di web. Ada ID-nya, ada project name sama company project. Terus kita tambahin board lagi deh. Atau enggak kita dari sini aja deh board pertama. Terus ini kita tambahin detail task tadi sama kayak yang di web. Biar bisa tampil di Discord-nya. Oh ini belum. Oh ya, kayaknya belum aku set deh tadi. Coba aku cek dulu ya. Tadi ada di sini. Terus di experience-nya. Belum tampil, coba langsung tambah deh. Coba langsung tambah aja. Sini task name-nya task dari mobile. Sign-nya kita kasih yang ada nih, Tori Kelly. Terus start date-nya sekarang jam 5. Oh, sorry. Diva, screen-nya tertutup sama Discord. Oh ya, sorry. Oke, ini ya. Lanjutin. End date jam 6 terakhirnya. Terus warnanya ungu. Statusnya backlog. Submit. Nah, lagi langsung di Discord. Kayak gitu. Jadi berdasarkan yang tadi aku udah jelasin, demoin, gampang kan ya teman-teman bikin aplikasi di Officeless dengan waktu yang nggak sampai 1 hari gitu ya. Kita langsung bisa bikin aplikasi di mobile sama di web dalam sekali setup aja gitu, dalam sekali settingan aja di webnya sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu aku kembaliin lagi ya ke Mbak Ninda. Oke, thank you so much ya, Diva, untuk penjelasannya. Dan ya, mungkin dari Mbak Ika aku akan panggil lagi. Halo Mbak Ika. Mbak Ika, selamat sore Mbak Ika. Halo Mbak Ninda. Ya, aku panggil lagi. Jadi kita akan menjawab 4 pertanyaan terbaik. Jadi terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya hari ini. Banyak sekali penanya. Udah ada 15 pertanyaan ya yang masuk di list kita. Nah, mungkin karena waktunya juga yang sudah mepet nih, udah mau habis durasinya, kita langsung aja jawab 4 pertanyaan terbaik. Jadi 4 pertanyaan ini udah pasti yang terbaik, jadi nanti akan mendapatkan GoPay dari Jojonomic. Nanti akan di-approach sama tim Jojonomic ya. Lalu untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf belum bisa kita jawab saat ini, tapi akan dibantu sama tim Jojonomic untuk dijawab melalui email. Jadi nanti teman-teman yang sudah register berdasarkan namanya dan juga di kolom chatnya sama, itu nanti akan di-email dan akan dijawab pertanyaannya ya. Oke, mungkin dari Mbak Ika boleh bantu jawab ya pertanyaan nomor 1 dari Fahmi Kislandi. Pertanyaannya, apakah sama membuat data manager seperti membuat database? Silahkan Mbak Ika. Oke, makasih Mbak Ninda. Salam juga untuk Mas Fahmi. Aku bantu jawab ya. Jadi sebenarnya untuk cara pembuatannya itu pasti ada bedanya ya, karena data manager itu digunakan di atas Officeless dan pasti ada beberapa cara yang memang beda untuk cara setupnya dan juga cara membuatnya dengan database lainnya. Tapi tidak mengubah konsep maupun mengurangi fungsi seperti database lainnya ya. Contohnya seperti tadi yang Mbak Diva sempat praktekkan gimana caranya untuk relasi antar table. Secara konsep sama-sama di table yang lainnya itu juga perlu foreign key, tapi mungkin yang buat pembeda adalah di data manager untuk setup kolom sebagai foreign key itu harus di-setup dengan tipe objek. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak Dinda, salah satu contohnya ya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Ika atas jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Fahmi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan terbaik kedua yaitu dari Mas Hadi Rohman dari Al-Qudsu. Pertanyaannya, apa dasar yang harus dikuasai untuk membuat aplikasi di Officeless? Silahkan Mbak Ika. Oke, Mbak Ninda, aku langsung jawab aja ya. Jadi ini pertanyaannya menarik sih. Apa dasar untuk membuat aplikasi di Officeless itu sebenarnya karena yang tadi sempat aku singgung juga di awal, Officeless ini diperuntukkan untuk semua orang, tidak hanya orang yang memiliki basic IT. Jadi hanya cukup perlu dua modal aja sih. Modal yang pertama itu pahami bisnis proses atau solusi apa yang mau dibuat dalam bentuk aplikasi. Terus yang kedua, yang paling penting adalah paham bagaimana cara menggunakan Officeless itu sendiri sih Mbak. Paling nanti mungkin perlu untuk ada waktu khusus untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan Officeless, kemudian baru bisa masuk ke bisnis proses apa yang akan dibuat, solusi apa yang akan dibuat. Nah, kalau misalnya udah ada nih keduanya, ya udah langsung setup aja deh. Kayak contohnya yang Mbak Diva tadi ya, dalam waktu kurang dari sehari, sudah bisa menghasilkan solusi dalam bentuk aplikasi, baik itu di web maupun di mobile. Bahkan mobile-nya pun sudah support untuk iOS dan juga Android. Gitu Mbak Ninda. Baik, terima kasih Mbak Ika atas jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terus yang ketiga, pertanyaan terbaik ketiga ada dari Nurlela dari Pondok Pesantren Al-Qudsu. Pertanyaannya adalah, tindakan apa yang harus dilakukan seorang karyawan apabila kantor atau perusahaan tempat bekerjanya itu memutuskan untuk meng-officeless-kan karyawannya? Silahkan Mbak Ika. Lebih menarik lagi ya Mbak Dinda pertanyaannya. Jadi memang untuk teman-teman yang join di Jojo Academic terus kemudian ingin memberitahukan ke kantornya tentang Jojonomic atau tentang Officeless itu sendiri, nanti mungkin dari tempat teman-temannya bekerja atau perusahaan ini bisa langsung request demonya atau bisa kontak sales Jojonomic dan melalui websitenya Officeless Studio gitu Mbak Dinda. Oke, terima kasih Mbak Ika. Terakhir, pertanyaan terbaik keempat ada dari Haris dari Telkom University. Pertanyaannya adalah, apakah ada official dokumen untuk mempelajari segala tentang Officeless ini? Silahkan Mbak Ika. Oke, ini pasti juga mewakili pertanyaan dari beberapa teman-teman ya yang penasaran dan pengen mengetahui lebih lanjut atau belajar atau baca lagi di luar dari online pas sesi pertama ini. Mungkin buat teman-teman nanti bisa stay tune buat lihat dari websitenya Officeless Studio. Jadi sebenarnya hari ini juga barengan sama kita rilis websitenya Officeless yang beta version nih Mbak Dinda. Mungkin teman-teman bisa nanti akses di officeless.studio/beta. Jadi itu adalah websitenya Officeless Studio yang baru, tapi masih beta version. Mungkin nanti ketika itu sudah rilis dalam bentuk yang lebih sempurna lagi, karena masih dalam proses ya untuk beta version ini, nanti di situ akan kami lengkapi ya, baik itu untuk dokumentasi secara officialnya, untuk bagaimana cara menggunakan Officeless atau bahkan info-info terkait online class dan juga terkait link-link YouTube ya Mbak ya, link YouTube seperti acara kita hari ini itu juga nanti akan dimasukkan di website itu. Jadi mungkin teman-teman bisa akses ke website di Officeless Studio ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ika atas jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Sekali lagi, ada Mbak Ika Siti Rohani dari Sistem Analis Officeless. Terima kasih banyak juga untuk Divania Fristiana dari Quality Assurance Officeless yang telah menjadi speaker hari ini untuk mendemokan how to create simple apps di Jojonomic, di Officeless maksud saya. Dan ini dia, kita memberikan hadiah special thanks to speaker. Untuk Diva, kita akan memberikan TWS Nokia berwarna pink. Terima kasih ya. Oke, Diva atas waktunya. Makasih Jojonomic. Ya, oke. Aku mau menjawab tadi ada pertanyaan yang tentang recording link ini akan diberikan kemana. Jadi teman-teman, untuk link recording ini akan kita masukin ke YouTube nantinya, ke YouTube channel Jojonomic. Dan juga akan ada di website Officeless.studio di Jojonomic ya. Jadi nanti teman-teman stay tune aja di website kami dan juga di YouTube-nya Jojonomic. Kurang lebih 1 minggu lah kalian bisa stay tune ya. Oke, sampai juga kita di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, teman-teman boleh nyalakan video